Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Ya kita belajar lagi ya, untuk praktik perpajakan ini sudah pertemuan yang ke-11. Dan di pertemuan 11 ini saya akan mereview tugas PPN-nya yang ketiga, kemudian sekaligus membahas untuk tugas PPN yang selanjutnya, gitu ya. Oke, mulai saja. Di sini saya akan mereview 7 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 13 ya, punyanya Mbak Ulfa Lili dan siapa nih? Sersa Naria. Dora kecilin nggak? Dora. Oke, untuk nomor 13 ini penjualan batasan rezeki, berarti dia adalah ini ya, menjual semen ya, perusahaan yang menjual semen. Oke. Pertama di bulan Januari kita lihat dulu ada transaksi penjualan semua nih ya, transaksi penjualan, tidak ada transaksi pembelian, maka semuanya ini masuk ke PPN keluaran ya, tanpa ada PPN masukannya. Gitu. Kita lihat fakturnya. Oke, fakturnya urut ya, jadi harus urut. Maka berarti untuk masing-masing ini harusnya urut 3, 4, dan 5. Oke, secara nomor faktur sudah benar ya, urut. Kemudian kita lihat kelengkapan fakturnya. Yang pertama di sini adalah nama perusahaan ya, nama perusahaan kita, Semen Rezeki, kemudian ini nama pembeli. Nah, di sini ada semen. Oke, jadi benar ya, faktur pajak ini menjual semen, tetapi tolong untuk nama barangnya itu dilengkapi, mungkin semen dengan jumlah berapa sak, kemudian harga satuannya berapa gitu ya. Jadi memang kenapa faktur itu isinya sangat banyak kosongnya gitu ya, karena ini bisa untuk mendeskripsikan ya pembeliannya itu apa aja tuh ya. Oke, di sini mungkin saya bantu misalnya semen ini yang pertama ya, berarti semen 1.200, harganya 63 ribuan. Ya udah ditulis aja semen 1.500 sak ya, dengan harga masing-masingnya 63 ribu kayak gitu. Oke, jadi jelas, oh ini pembelian semen 1.500 sak. Terus nanti di sini, oh ini pembelian semen berapa sak gitu ya. Karena kalau cuma semen doang kan ya emang jualan ada semen gitu ya. Jadi sama kayak nulis jurnal. Oke, kemudian kita lihat untuk DPP-nya. Harga jualnya ini pakai 75 juta. DPP-nya berarti DPP-nya sesuai dengan harga jual ya. Yang berarti di sini harga jual barang itu tidak 75 juta ya, berarti 75 juta ditambah dengan 7 juta. Karena PPN ini kan harus dibayar oleh kita harus motong dari pembeli ya. Gitu. Berarti nanti di sini adalah harusnya nilainya 75.600 ditambah 7.560. Oke, kemudian SSP kita lihat. Nah, kenapa cuma 83.000? Oh, ini untuk PPh 22. Oke, PPh 22 benar. Ya, sesuai dengan keterangan sini ya, bisa digabungkan. Oke, jadi pada umumnya ketika perusahaan itu menjual ya, melakukan transaksi penjualan terhadap satu satu lawan transaksi, maka atas penjualan terhadap satu lawan transaksi itu mengeluarkan satu faktur dan satu SSP. Ya, jadi SSP itu berdasarnya dari faktur.
Kalau faktur Anda ada 4 atau ada 5, berarti SSP-nya juga ada 4, ada 5. Karena logikanya adalah PPN ini dibayar ketika faktur ini sudah terbit. Ya, padahal faktur terbitnya kan berbeda, ada yang tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, jadi harusnya satu SSP ini, satu faktur itu adalah satu SSP karena dasar pengisian SSP itu juga dari faktur pajak. Nah, tetapi untuk kepraktisan mata kuliah kita ya praktik perpajakan, maka saya perkenankan untuk digabung 1 bulan gitu ya, monggo, baik PPh maupun PPN-nya. Ini kita lihat PPh-nya dan PPN-nya mana. Tuh. Ya, PPN-nya juga ya Mbak ya. Karena PPN itu juga harus disetorkan. Nah, bukti setornya apa ya? Ini. Seperti ini, pakai SSP ini ya. Ini benar SSP pasal 22, tapi juga disertakan dengan SSP PPN-nya. Lalu untuk SPT masa Januari, untuk seharusnya SPT ini diisi dari lampirannya dulu ya. Loh, ini mulai SPT masa 22. Oke, SPT yang dibuat tuh SPT PPN ya Mbak, bukan SPT masa PPh ya. SPT masa PPN aja. PPh nanti dianggap sudah lengkap gitu ya. Nanti tinggal bikin yang SPT tahunannya, nanti masukkan ke situ. Oke, jadi untuk Mbak Ulfa dan Ria ya, minta tolong SSP-nya disesuaikan, yaitu SSP PPN dan SPT-nya SPT PPN. Ini saya khawatir yang lain juga sama nih. Ini juga dua-dua SPT-nya. SPT dua-dua lagi. Oke gitu ya, minta tolong bisa diganti. Kemudian untuk SPT PPN tuh nanti ada 2 form untuk pengisian pajak keluaran dan pajak masukan. Habis itu baru di-input ke dalam SPT induknya. Tapi kalau Anda nggak ada pajak masukan, ya berarti langsung aja pajak keluaran. Oke gitu untuk kelompoknya Mbak Ulfa. Kelompok selanjutnya kelompoknya kelompok 1 ya. Oke, coba saya mau lihat lagi. Bidang usahanya manufaktur. Alright. Menyediakan cermin perak. Ya, oke, baiklah. Kita lihat ya. Berarti sampai proses penjualan kan? Oke, kita lihat transaksi Januari. Di situ dikatakan penjualan dikirim ke Kota Jakarta. PT Mandiri, penjualan juga membeli. Nah, untuk transaksi ini ya, penjualan ini bisa diakui ya, bisa diincludekan ke dalam SPT PPN. Tapi yang transaksi ini ketika ada PPN-nya itu tidak bisa diakui, ya, tidak bisa dikreditkan karena membeli truk itu sebagai aset, sifatnya tidak sebagai barang yang diperdagangkan. Ya, barang yang diperdagangkan di usaha, klasifikasi usaha utamanya perusahaan. Kemudian saya mau lihat faktur pajaknya. Oke. Harganya 80 juta. Ini kepada PT Bank Mandiri. Oke. Nah, di sini nanti mungkin bisa ditambah keterangan ya. Kaca stop sol mungkin ukuran berapa kali berapa kayak gitu, karena memang faktur pajak ini bagian kolom ini menjelaskan sejelas-jelasnya, serinci-rincinya tentang barang yang diperdagangkan. Misalnya kayak beli HP kan, HP Samsung kan nggak mungkin Samsung aja, mungkin Samsung seri berapa, kemudian warna apa, tipe berapa, kayak gitu lah, itu dimasukkan semua ke dalam sini. Oke, ini harganya berarti tanpa PPN ya, harga jualnya. Oke, kemudian seharusnya fakturnya nggak cuma 1. Nah, ya, ini kepada siapa nih? Kok nggak ditulis? Ya, ini tolong ditulis ya. Siapa pembelinya, alamat, NPWP, ya dibuat-buat aja, kan nggak masalah.
Oke, cuma ada 2 transaksi, betul. Saya lanjut ke SPT-nya. Nah, SPT PPN itu ada 2. Sorry. Ada ini ya, apa namanya? Ada lampirannya. Nah, itu tolong diisi dari lampirannya dulu. Nah, ini kenapa kosong semua? Belum dibuatkah? Atau gimana? Oh iya, berarti SPT belum dibuat ya. Kelompok 1. Nah, nanti bisa tolong dibuat. Berarti di sini belum ada SSP dan belum ada SPT ya. Nanti bisa dibuat dulu. Jadi dari faktur Anda buat SSP, dari SSP nanti Anda buat SPT gitu ya urutannya. Terus ini punya siapa sih? Kelompoknya Mas Daniel. Nah, oke, Mas Daniel gitu ya. Sudah benar ini apa namanya? Contoh ininya ya, usahanya. Contoh kasusnya, hanya saja Anda belum membuat SSP dan SPT-nya. Oke, kemudian kelompok berikutnya. Ini punyanya siapa nih? Coba saya buka dulu ya. Data. Punya Mas Bagus. Oke, sendiri aja berarti nih ya Mas ya. PT Polipon. Oh, perdagangan elektronik. Oke. Oke, waduh, kayak gini. Aduh. Baiklah. Ini kenapa gini aja Mas? Mas, tolong dong dibuatnya satu sheet, satu file ya, jangan bikin file-file terpisah. Oke. Saya tahu tadi ada 3 file di sini, cuman saya nggak nyangka kalau ternyata harus 3-3-nya. Ya, ini kan. Mana sih? Oh, enggak nih, cuma satu aja. Loh, terus yang lain gimana datanya? Kalian tadi yang punya ini berarti punya Mas Daniel berarti tadi ya. Nah, ini yang banyak. Gimana nih Mas? Ini punya Mas Bagusnya. Mas Bagus gimana nih Mas? Tapi kok keterangannya kelas 1 B1 sama ya judulnya ya. Oke, ini minta tolong ya. Enggak ini. Oke. Terus ini berarti Anda bikin cuman bulan Januari aja. Nah, yang Januari sampai Juni gimana? Februari sampai Juni. Ya. Terus fakturnya belum ada, SSP juga belum ada. Oke, bisa tolong seperti teman-teman yang lain ya, maksudnya teratur rapih gitu loh. Nah, kayak gini kan terlalu panjang ya, nanti Anda juga carinya bingung, apalagi yang koreksi. Oke, minta tolong dirubah ya. Kemudian selanjutnya punyanya Mbak Elma Rahma ya ini. Oke, kita lihat Mekar Cafe berarti jasa ya sepertinya ya. Penjualan kopi. Oke, saya lihat Januari. Ini menjual kopi Robusta. Kenapa jadi pertanyaan? Oke lah, tidak apa-apa. Oke, kopi Arabica. Ini berarti ada ekspor. Membeli berarti impor. Membeli lagi.
Penjual, oke, berarti ada transaksi PPN masukan dan PPN keluaran ya. Oke, ya, untuk penjualan berarti dia masuk PPN keluaran, untuk pembelian masuk PPN masukan ya. Oke, sekarang kita lihat fakturnya. Berarti fakturnya kepada PPN, kepada penjualan. Oke, dan harus urut. Oke, nah ini kopi robusta. Mungkin bisa ditambah ya, kopi robustanya berapa kilo. Ya kan nih 3000 kilo, tulisnya 3000 kilo. Oke, gitu karena harus komplit datanya. Seperti saya bilang tadi kan, kalau misalnya bikin kalau Anda beli HP gitu kan pasti ada keterangannya toh, misalnya HP Samsung atau Oppo, tipe berapa, modelnya gimana, warnanya apa, itu kan jelas gitu ya di faktur penjualannya. Oke. Kemudian faktur yang kedua, nomor 2. Oke. Ini juga sama ya, ditulis apa namanya, keterangan spesifikasinya. Terus yang ketiga, oke, 4. Oke, benarkah ada 4? Coba saya lihat ya. Penjualan, oke, ada 4 benar. Kemudian setelah faktur bikin SSP ya, seharusnya ini sini. Nah, gitu ya, SSP. Ini tulis aja. Oh iya, PPN dah benar. Saya kira nggak ada PPN-nya. Oke, jadi seperti saya tadi sampaikan, untuk pembayaran PPN itu seharusnya ya sistemnya adalah ketika faktur keluar maka langsung dibarengi dengan SSP-nya. Tapi untuk kemudahan kita di apa namanya, perkuliahan ini, maka SSP-nya boleh digabung 1 bulan sekaligus. Gitu ya. Tapi kalau secara sistem kerjanya sih nggak boleh seperti itu ya, harus satu persatu sesuai penerbitan fakturnya. Oke, jumlahnya 40 juta ya. Ya benar, 40 juta. PN Januari. Oke. Kemudian SPT-nya. Nah, ini SPT induknya ya. Saya mau lihat dari SPT ininya dulu. Form lampirannya dulu. Ini ada daftar pajak keluaran. Ya. Kemudian totalnya di bawah. Oke, sama. Kemudian ini harusnya ada pajak masukan juga tadi ya, karena Anda kan membeli beberapa barang. Aduh, salah. Nah, ini masukan, keluaran. Terus di sini ada masukannya, karena kan ada pajak masukan yang dapat dikreditkan, ya kan? Ini ada dari sini nih. Nah, ini kan masukan semua nih. Nah, ini bisa dikredit nih Mbak, 19 juta nih Mbak, ya. Tapi dimasukin ke form B2 dulu atau B1 kalau nggak salah ya. Bisa dicek. Kemudian baru masuk ke form sini. Jadi nanti masuk ke sini ya, pajak masukan yang dapat dikreditkan 19 juta. Nah, berarti kan jumlah pajak masukan dapat hitungan 19 juta. Nah, nanti dia masuk ke yang SPT-nya masuk sini. Oke. Nah, ini kan dikurangi 19 juta pajak masukannya. Berarti tinggal bayar 21 juta. Gitu ya. Oke, kemudian lanjut kelompok siapa nih? Aduh, kecil banget. Ayo. Oke, ini bisa diginiin Mbak, jadi dia nggak terlalu panjang. Ya.
enak ya ngeliatnya, nggak kepanjangan. Oke, ini perusahaan pakaian manufaktur ya. Membayar sewa gedung, maka ini tidak masuk, tidak bisa diakui, tidak bisa sebagai kredit pajak. Kemudian membeli peralatan kantor ini juga tidak. Ini menjual berarti ya pajak keluaran. Ini juga pajak keluaran ya, berarti ada 2 pajak keluaran dan tidak ada pajak masukannya. Oke, perhitungannya. Nah, ini ya tidak ya. Ini oke lah dianggap pajak masukan, tapi ini nanti tidak boleh diakui di SPT. Ini juga tidak. Nah, ini kalau Anda menjual ya berarti harusnya masukkan ke keluaran dong. Ya, bukan ke masukan. Masukan itu untuk kegiatan pembelian. Pembelian yang ada kaitannya dengan transaksi utama perusahaan. Oke. Terus bikin faktur pajaknya. 1. Nah, untuk apa namanya, sewa gedung dengan Pak Anda kan bukan sebagai penyewa ya, berarti Anda nggak bikin faktur pajak, tapi Anda nanti memotong penghasilan Pak Jarwo itu pakainya pajak final nanti, dan itu tidak ada PPN-nya ya. Jadi nanti ini yang sama Pak Jarwo pribadi, berarti nanti ini tidak pakai PPN keluaran, nggak ada ya. Nah, tapi nanti dia muncul pajak final nih di sini nih. Ya, final 10%. Untuk sewa sama Pak Jarwo. Oke, berarti ini tidak ada ya, ini tidak ada. Maka harusnya mulai dari ini apa nih, penjualan ya. Terus kalau gamis tuh pas satuannya nggak unit setahu saya ya, coba deh dicari. Satuannya adalah picis biasanya. Oke, terus kok cuma 2 aja? Ya, nanti sesuaikan sama ini. Karena setiap penjualan ini adalah pajak keluaran. Ya, berarti ada 2 pajak keluaran. Lanjut. Harusnya SSP dulu ya setelah faktur. Nah, SSP-nya boleh lah, bebas lah lembar keberapa, 1, 2, 3, 4, 5 boleh ya, karena isinya sama aja. Oke, Gucci lunasan PPN kurang bayar. Nah, ini ya disesuaikan karena ada PPN ininya kan. Ya, PPN keluarnya 3.500.000 karena PPN masukannya tidak diperhitungkan, ini nggak boleh. Ya, membeli peralatan kantor tidak sebagai PPN masukan. Kenapa? Karena peralatan kantor ini Anda gunakan sendiri, tidak Anda jual kembali. Jadi tidak diperkenankan. Oke, lanjut ke form. Berarti kalau form dari yang terbelakang. Oh ya, kalau misalnya ada formulir yang tidak perlu dipakai, maka tidak usah dibuat ya, biar lebih simple. Kalau ada pajak masukan ya berarti ada keluarin pajak masukannya, form pajak masukan. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Ini nggak ya, nggak boleh. Maka ini malah masuknya ke sini nanti dia. Daftar pajak masukan dan tidak dapat dikreditkan. Tapi karena ini ya ini tidak dapat dikreditkan. Terus pajak keluaran, Pak Jarwo dan jadi siapa Bu PT Sun apa tadi lah ya nama PT-nya tadi dimasukin sini, ada 2 harusnya transaksinya. Nah, yang berarti di sini dalam BKP-nya ya ada 2 transaksi bukan 1. Terus ini apa nih? Kok 2 kali? Setahu saya cuma sekali formulirnya. Ya, ini yang bawah apaan nih? 2 enggak ya? Cukup 1 aja. Terus ini jumlah PPN yang pajak PPN yang dikreditkan nggak ada ya, jadi nggak boleh, tidak boleh, jadi nggak ada sama sekali. Berarti tinggal pajak
keluaran aja yang dilaporkan. Oke, nggak ada, dan ini nggak cuma 150 juta, tadi ada 2 transaksi ya, silakan dibenerin. Begitu untuk kelompoknya Mbak Elma Rahma. Selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompoknya Mbak Devi dan Mbak Adela. Udah selesai dong. Itu ya, sorry. Ini kelompoknya Mbak Devi dan Mbak Adela. Kemudian kalau kelompoknya Mbak Elma Rahma sudah kah tadi? Nah, ini sudah ya. Oke, berarti sudah cukup ya materi kita hari ini. Jadi gini ya, Mbak dan Mas kalian, dasar pembuatan faktur itu adalah dari transaksi penjualan atau penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak perusahaan Anda. Seharusnya per satu transaksi itu dibuat satu faktur penjualan ya. Satu transaksi satu faktur penjualan. Misalnya kayak Anda beli ke Indomaret ya, Anda beli udah belanja nih total habis 50.000 ya kan, Anda udah dapat struk belanjanya. Struk belanja itu bagi Indomaret terus sebagai faktur pajak ya. Kemudian Anda beli lagi, lupa, tadi kayaknya saya belum beli sabun deh. Oke, saya belum beli sabun lagi. Nah, itu Anda dapat struk lagi kan? Nah, itu yang saya maksud ya, setiap transaksi. Jadi setiap transaksi dengan satu uh, customer atau satu transaksi yang sama itu dibuatkan satu faktur pajak. Jadi faktur pajak itu dibuat per transaksi, tidak boleh digabung. Meskipun orang itu beli beberapa kali di kita, mungkin waktunya yang berbeda atau mungkin jenis barang yang berbeda. Nanti awalnya beli misalnya ya kopi, mulai tadi beli robusta, terus besoknya beli lagi kopi kopi arabica. Nah, itu berarti dua transaksi yang berbeda dengan waktu yang berbeda, maka nanti dia dibuat dua faktur pajak. Tapi misalnya dalam satu kali pembelian si tuan A itu membeli kopi robusta dan kopi arabica sekaligus, maka itu bisa dibuatkan satu faktur pajak gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam satu kali transaksi itu dia hanya membeli satu, kemudian di hari berikutnya tuh ada pembelian lagi, ya berarti faktur pajaknya disesuaikan dengan jumlah transaksinya. Gitu, oke. Kemudian dari faktur pajak diperhatikan ya untuk DPP-nya apakah berasal dari harga jual atau harga jual itu sudah termasuk dengan PPN. Karena biasanya kalau pembelian-pembelian barang gitu umumnya harga jual itu sudah termasuk PPN, ya ini umumnya. Lalu berikutnya setelah pembuatan faktur pajak, kemudian Anda membuat SSP. Lah di sini yang saya melihat masih banyak yang belum bikin SSP ya. SSP yang dibuat apa? PPN ya, cukup PPN aja. Lembar keberapa Bu? 1 apa 5? Boleh bebas, lembar 1, 2, 3, 4, 5 bebas, boleh yang mana aja silahkan karena isinya sama. Isinya sama ya, karena Anda nulis di sini itu akan tembus sampai ke lembar kelima. Oke, untuk pembayaran PPN ya. Lalu masa pajaknya disesuaikan. Dan nah, ini sekali lagi saya sampaikan idealnya dalam prakteknya di perusahaan, ketika faktur pajak itu sudah Anda buat, maka itu sekaligus dengan SSP-nya. Ya, jadi Anda melakukan faktur pajak, maka di detik itu juga kewajiban Anda untuk membayar pajak sudah timbul. Nah, berarti SSP harusnya keluar juga di dalam faktur pajak itu. Dan berarti jumlah SSP itu mengikuti jumlah lembar faktur pajak. Gitu ya. Tapi untuk kemudahan dan kepraktisan perkuliahan ini, maka saya memperbolehkan untuk silakan Anda akumulasi dulu total jumlah PPN keluarannya, kemudian baru Anda buat pembayarannya gitu ya. Lalu setelah dari pembayaran ini Anda baru bikin SPT ya. Setelah ada SSP baru Anda bikin SPT, karena SPT ini dasarnya adalah faktur dan pembayaran pajaknya begitu. Oke, kemudian di SPT ini nanti dia ada dua jenis pajak yang bisa dilaporkan gitu ya, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Kalau nggak ada pajak masukan, maka tidak perlu bikin form tentang pajak masukan.
ya. Tidak perlu bikin form tentang pajak masukan, cukup form pajak keluarannya aja. Tapi kalau misalnya ada transaksi pajak masukan, ya dibuat gitu. Oke. Oke, itu saja materi kita hari ini. Kemudian seperti biasa, ketika ada pertanyaan bisa langsung diskusi lewat grup ya, jangan pribadi. Diskusi lewat grup yang sudah ada. Ya. Kemudian untuk tugas berikutnya melanjutkan pembuatan faktur pajak, SSP dan SPT untuk bulan Juli sampai Desember 2019. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.